Barangkali inilah beberapa hal yang mudah-mudahan bisa kita renungkan, bahwa untuk menjadi hamba yang bertakwa itu ada perlu hati-hati. Yang kedua, kita mesti mudah berinfak. Lalu apalagi? Kita selalu mudah mengendalikan emosi. Lalu yang terakhir, kita mudah pula memaafkan kesalahan orang lain. Tanda kita sebagai hamba yang beriman dan takwa kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu, mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok itu. Mari kita saling maaf-memaafkan. Alhamdulillah, segenap puja dan puji kemudian rasa syukur kita adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tekadkan agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ketua beserta jajaran pengurus yang sama-sama kita hormati, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, anandaku semuanya, jamaah tarawih Masjid Al-Marhamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, perintah puasa nyata, perintah puasa jelas, gamblang sudah, hafal bagi kita insyaallah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu, ketika kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata ibadah puasa siang hari, lalu malam hari kita menunaikan ibadah malam, di antaranya salat tarawih, salat witir, kemudian bertadarus Al-Quran. Barangkali nanti tiba di rumah pun kita bertahajud. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu semua adalah ditujukan untuk mencapai takwa. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Nah, tentu perlu kita pahami takwa ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali sudah ada di antara kita yang melaksanakan ibadah puasa 50 tahun. Barangkali ada. Ada di antara kita yang sudah melaksanakan puasa 45 tahun. Ada. Ada pula yang sudah melaksanakan 40 tahun dan seterusnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, lalu bertanya kita, apa yang disebut takwa yang menjadi tujuan puasa itu? Nah, inilah barangkali pada kesempatan yang terbatas ini kita coba mengupasnya. Bapak dan Ibu, takwa adalah dari bahasa Arab yang berasal dari kata ittaqa. Yattaqi artinya adalah takut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tetapi takwa berbeda dengan takut-takut yang lain. Kok ada di antara kita nan di saat di dalam perjalanan nampak barisan polisi razia, ada rasa takut. Takut kalau kartu vaksin tak terbawa. Kalau dulu kan SIM, ya kan? Hari ini kartu vaksin. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita takut dengan razia ketika kelengkapan tidak ada, maka kita akan berupaya untuk menjauhi tempat itu. Ketika suatu saat kita pun berjalan, lalu disampaikan oleh orang-orang yang bertemu dengan kita, di ujung sana ada ular besar, maka timbul ngeri kita, timbul rasa takut. Nah, insyaallah juga kita akan menjauh atau menghindar dari tempat itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berbeda sekali dengan itu. Takut kepada Allah bukan menjauh, bukan menghindar, tetapi adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam istilah lain disebutkan bertaqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Untuk apa? Untuk bisa mencapai ketakwaan itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu ingin kita rasakan apa ciri-ciri takwa. Sudahkah ada di dalam diri kita? Bagi anak-anak kami yang mencatat, maka temanya adalah ciri-ciri hamba yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba yang bertakwa, kita akan bisa mengambil kesimpulan yang mudah ketika kita simak kisah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, yang setelah beliau masuk Islam, takwa beliau luar biasa. Amirul Mukminin sebelumnya bernama Umar bin Khattab. Bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau terkenal zalim sebelum Islam, terkenal bengis, terkenal pemberani. Maka oleh Rasulullah dan para sahabat diberi gelar. Gelarnya sebelum Islam adalah singa padang pasir. Kenapa? Karena beraninya, karena bengisnya, karena kejamnya Umar bin Khattab. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi setelah Islam, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ternyata Umar bin Khattab takwanya luar biasa. Kita bisa membaca sejarahnya. Ketika kita baca sejarah setelah beliau masuk Islam, maka ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, harta bendanya diserahkan seluruhnya untuk Islam. Bapak dan Ibu, lalu ketika bertausiah, di saat beliau sudah menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin, beliau adalah khulafah atau khalifah yang kedua. Khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq, lalu yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab ketika suatu kali bertausiah, maka ditanya oleh Ubay bin Ka'ab yang merupakan sahabat beliau juga, "Ya Amirul Mukminin, apa itu takwa?" Apa itu takwa ya Amirul Mukminin? Bapak-bapak dan ibu-ibu, maka dijawab oleh Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab. Kata beliau, "Bagaimana sikap Anda ketika Anda berjalan di jalan yang penuh dengan onak dan duri, di situ banyak kerikil-kerikil tajam?" Maka termenung Ubay bin Ka'ab. "Kalau begitu ya Amirul Mukminin, tentu kami akan berhati-hati." Kata Umar bin Khattab, itulah dia takwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata makna hakiki dari takwa itu adalah berhati-hati. Apa yang kita hati-hatikan? Berhati-hati dalam seluruh hal, dalam seluruh aktivitas. Mulai dari qiyam, setelah itu qu'udan, setelah itu junubihim. Mereka selalu berhati-hati. Ketika berdiri hati-hati, ketika duduk hati-hati, ketika tidur pun hati-hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, artinya ketika berdiri kalau melangkah, hati-hati melangkah. Niatkan melangkah, kalau melangkah itu adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi bekerja, ketika akan berangkat di pagi hari, baca doa agar diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka insyaallah langkah yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan, maka itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Kaki itu juga ternyata hati-hati juga dalam penggunaannya. 24 jam sehari semalam diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan mau berjalan kemana saja, boleh. Asal masih punya tenaga, lakukan. Berjalan, mau berlari silahkan. Tapi hati-hati. Bagaimana hati-hati dengan kaki? Hati-hatinya adalah
bawa kaki itu berpijak di atas sajadah sebanyak 5 kali sehari semalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika itu mampu dilakukan, maka hamba itu adalah hamba yang berhati-hati di dalam mempergunakan kakinya. Mana contohnya orang-orang yang berhati-hati mempergunakan kaki? Kalau ada sanak kita, saudara kita yang ingin tahu, datanglah ke Masjid Al-Marhamah, karena disinilah tempatnya orang-orang yang bisa melihara kakinya itu berhati-hati di dalam mempergunakan kakinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kelak sampai di yaumil akhir akan ada satu pertanyaan kepada kita tentang kaki, tentang tangan, tentang mata, tentang lidah, tentang semuanya tubuh kita. Apa pertanyaan Allah? An jismihi fima ablah. Jasmaninya, kaki itu jasmani. Jasmani itu tangan juga masuk. Jasmani itu mata masuk juga. Telinga masuk pula di dalamnya. Maka dari itu pertanyaan anjismi itu meliputi seluruh jasmani kita. Kata Allah, anjismihi fima ablah. Fima ablah, kemana saja dipergunakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu akan meratap kaki itu ketika hanya dipergunakan untuk kesibukan dunia. Dunia yang akhirnya akan hangus, dunia yang akhirnya akan binasa, dunia yang akan akhirnya habis. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika sanak kita, saudara kita semuanya mempergunakan kaki itu sebagian untuk beribadah, untuk mendirikan salat, berdiri 5 kali sehari semalam di atas sajadah, maka insya Allah tentu kaki itu akan bahagia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Ternyata makna hakiki dari takwa adalah berhati-hati. Apakah hanya dalam aktivitas saja mesti berhati-hati? Tidak. Dalam beribadah pun ternyata, bapak-bapak dan ibu-ibu, perlu juga kita berhati-hati. Karena tidak jarang akan membuat seseorang ketika hafalannya banyak, maka dia merasa lebih dari orang lain. Ketika sholatnya khusyuk menurut dia, maka merasa lebih dari orang lain. Maka ternyata itu pun bapak-bapak dan ibu-ibu perlu kita berhati-hati dalam hal beribadah itu. Karena apa? Karena perbedaan antara orang yang khusyuk dengan orang yang ria itu ternyata tipis sekali. Seseorang yang sholat di rumahnya, ayatnya hanya pendek-pendek saja. Sampai di masjid dia baca ayat panjang-panjang. Agar apa? Agar terlihat oleh oleh saudara bahwa dia sholatnya lama. Maka ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu itu bukan termasuk orang yang hati-hati di dalam beribadah. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hati itu mencakup seluruh komponen. Maka disebut tadi qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, kemudian junubihim, dalam berbaring, dalam tidurnya pun orang itu selalu berhati-hati, tak pernah lepas dari mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ciri yang kedua selain berhati-hati, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu berinfak, selalu berwakaf, selalu bersedekah dalam kondisi sarra, dalam kondisi makmur, dalam kondisi banyak uangnya, dalam kondisi kaya, mereka berinfak. Lalu apakah hanya di masa beruang saja? Di saat uangnya banyak, di saat rezekinya melimpah? Tidak. Karena ada juga masa-masa menurun. Al-Quran menyebutnya dengan darra. Darra itu adalah masa-masa sempit, masa-masa sulit. Termasuk barangkali masa-masa saat ini
BBM mulai melambung, kemudian minyak goreng mulai langka, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi hendaknya kita sebagai hamba yang mudah-mudahan masuk ke dalam kelompok hamba yang bertakwa, kita selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya sarra dalam banyak uang, darra dalam sedikit uang, tetap saja berinfak. Baginya sama saja karena dia mengamalkan ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, kata Allah, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Bapak dan Ibu, orang-orang yang bertakwa itu mampu atau mudah mengendalikan diri. Wal kaziminal ghaiz. Dalam kondisi suatu saat mereka tersinggung, mereka merasa tak enak dengan saudaranya, lalu marah dia. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, marahnya tak meluap-luap, marahnya tak meledak-ledak. Dia mampu mengendalikan amarahnya itu. Padahal yang membuat dia tersinggung adalah bawahannya. Tetapi karena dia wal kaziminal ghaiz, mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, maka akhirnya dipanggil bawahan itu. Malah nasihat yang diberikan, akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu, bawahannya semakin tunduk, semakin patuh kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sering bolak-balik dari rumah menuju masjid di Madinah, lalu ada orang Yahudi yang berbuat jahat kepada beliau, kadang dilempar dengan tahi onta, kadang disiram. Maka suatu kali Bapak dan Ibu, Rasulullah sudah siapkan payung. Menjelang ke rumah itu, lalu dikembang payung. Ternyata orang itu tak lagi menyiram. Apa yang terjadi? Ditanya oleh Rasulullah kepada tetangganya, ternyata sudah 3 hari tidak nongol. Kenapa? Karena sakit. Lalu Rasulullah apakah marah? Rasai dia, mati yang. Tidak seperti itu kata Rasulullah. Rasulullah naik ke atas rumah itu, lalu dibacakan Al-Fatihah oleh Rasulullah. Takdir Allah, qadarullah, orang itu sembuh dengan bacaan air dibacakan oleh Rasulullah Al-Fatihah, sehat di saat itu. Akhirnya Yahudi itu mengucap 2 kalimah syahadat. Begitulah al-qadiminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan emosinya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mana orangnya? Cari di Masjid Al-Marhamah Gadut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, wal afiyanin nas. Wal afiyanin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah ciri-ciri hamba yang bertakwa, dan ini akan nampak sekali, akan jelas oleh kita ketika kelak sudah berkumandang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Di saat itu bapak-bapak dan ibu-ibu, maaf akan mudah diberikan. Kenapa? Karena jiwa-jiwa kita sudah mendekat kepada jiwa orang-orang yang bertakwa. Siapa yang menyebutkan? Allah. Di mana disebutkan? Di dalam surah Al-Imran ayat 134, kata Allah, wal afi'anin nas, mereka mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena takwa sudah ada di dalam dadanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, adakah orang yang susah memaafkan orang lain? Ada. Mana contohnya Ustaz? Contohnya terjadi pun sering di hari lebaran itu. Suatu hari, suatu masa, suatu lebaran, pulang kampung bagi yang punya kampung. Lalu ternyata mertuanya punya menantu 3 orang. Yang satu sudah datang lebih dulu, membawa kue lebih besar. Yang kedua besar juga kuenya. Kita yang agak terakhir agak kecil. Lalu sambutan mertua agak kurang. Maka bapak dan ibu-ibu, ternyata perasaan itu membawa ke dalam hati istri kita. Lalu kata istri kita, untuk lebaran tahun depannya, nan kini udah salah pulang dah, ya kan? Tak talok dan bodoh, masih tak sampai di sikon.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada masih rasa tasami itu, maka itu belum wal'afi anin nas. Kalau belum wal'afi anin nas, berarti takwanya belum dapat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puasa mengajak kita, membawa kita, mendidik kita untuk wal'afi anin nas. Jika ada dosa anak kita, saudara kita yang menyimpan dendam lama seperti itu, mari kita sampaikan, hapus sudah, maafkan segera. Karena apa? Karena itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ditutup oleh Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang muhsin, orang-orang yang senantiasa beribadah dan bersufaha serta juga bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah beberapa hal yang mudah-mudahan bisa kita renungkan, bahwa untuk menjadi hamba yang bertakwa itu ada perlu hati-hati. Yang kedua, kita mesti mudah berinfak. Lalu apalagi? Kita selalu mudah mengendalikan emosi. Lalu yang terakhir, kita mudah pula memaafkan kesalahan orang lain. Tanda kita sebagai hamba yang beriman dan takwa kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu, mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok itu. Mari kita saling maaf-memaafkan.